Halo teman-teman, balik lagi di channel YouTube Anak Agung Dwi Arsana. Di sini saya mau review. Sebenarnya ini alat sudah lama saya punya ya. Cuman baru sekarang saya videoin. Ini sudah sering banget. Ini adalah laser cutting, sering banget saya pakai di project-project. Dan ini ringkas banget karena kenapa ringkas ya? Karena bisa kita pindah-pindah kemanapun kita mau kerja gitu. Nah, kebetulan di sini di atas meja kerja saya taruh dia di atasnya dan saya bisa motong sesuatu di atas meja saya. Tentunya saya alasin dulu dengan plat biar meja saya nggak ikut kepotong gitu ya. Ini lasernya mereknya adalah Ortur Laser Master 2 Pro S2 gitu ya. Jadi ini lasernya bisa motong kayu cukup tebal juga bisa. Triplek itulah ya. Triplek cukup tebal juga bisa. Seperti yang teman-teman lihat. Ini tripleknya udah bekas saya potong. Ini juga sisa-sisa potongan tripleknya ya. Nah, laser cutting ini dinyalakan dengan menggunakan cuma tegangan 24 volt 2 ampere saja. Jadi daya maksimumnya kira-kira hampir 48 watt, cuman dia nggak nyampe 48 watt. Di bawah itu teman-teman ya. Jadi di bawah itu wattnya. Jadi untuk teman-teman yang punya usaha mungkin aksesoris atau apa itu ya, apa namanya sih, kayak cenderamata itu yang perlu laser cutting, kayaknya mesin ini lebih praktis gitu ya. Kalau sebelumnya itu saya pakai yang Auvero ya, dan juga yang Ortur kecil yang ini. Nah, itu bagus juga, cuman itu ukurannya kecil banget. Karena saya perlu yang ukuran lebih besar, akhirnya saya beli yang besaran lagi. Ini lasernya bisa diganti dayanya, berapa watt itu bisa diganti. Speknya teman-teman bisa lihat di sini. Ya, dia menggunakan 24 volt 2 ampere. Nih, spesifikasinya, dan daya lasernya itu maksimum di 5,5 watt. Ya, ini maksimum 5,5 watt. Walaupun 5,5 watt, tapi kita lihat ya, dengan sangat mulus sekali kita bisa potong papan triplek seperti ini ya. Dan tentunya dalam pemakaiannya, setiap pemakaiannya kita harus mengkalibrasi fokus lasernya. Ini dia. Mungkin fokus lasernya akan saya videoin nanti gitu ya. Nah, ini saya baru aja satu contoh. Ini saya baru motong seperti ini. Oke, dengan sangat mudah, lubangnya rapi banget. Ya. Ini apa? Ini alas power supply. Jadi power supply bodinya saya bikin pakai 3D print karena perlu waktu yang cepat. Kalau alasnya juga saya bikin pakai 3D print itu kan jadinya lama gitu ya. Akhirnya saya bikin tutupnya menggunakan laser cutting. Biar estetik aja, biar lebih cepat juga. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Kita akan tes nyalain lasernya bagaimana caranya ya. Jadi untuk cara menggunakannya, pertama kita harus sediakan desain yang akan kita cetak. Desainnya 2 dimensi, bebas, gambarnya di mana aja. Bisa gambar yang kita download di internet juga bisa, atau yang kita gambar juga bisa. Nah, kebetulan di sini karena saya sudah tahu ukurannya, saya gambar menggunakan software Corel seperti ini, garis biasa gitu. Lalu saya ekspor dengan format SVG ya. Jadi kalau teman-teman 3D itu biasanya formatnya STL, jadi dia menggunakan desain 3D seperti ini. Tapi karena laser, kita bekerja di 2 dimensi. Jadi saya menggunakan software Corel. Lalu di laptop kita buka software yang namanya Laser GRBL 4 versi 8. Mungkin ada yang versi baru sekarang ya. Dan kita tinggal buka aja. Ini saya contohin ya. File, open file. Lalu kita buka. Sini namanya alas PSU. Ini udah kebuka sih ya. Nah, di sini kita bisa setting watt maksimum dari lasernya. Nah, ini bisa kita setting kecilin, tapi saya nggak mau kecilin ya. Saya mau yang besar aja.
Dan untuk speednya kita bisa cepetin lagi. Jadi kalau kerapatan kayunya itu tidak terlalu rapat, teman-teman bisa lebih cepat lagi nyetak untuk motongnya gitu ya. Tapi saya biar apa ya, biar putus, benar-benar putus, saya buat dia di 200. Sebenarnya bisa lebih cepat. Teman-teman lihat aja, ini sampai dia kebakar di bagian bawahnya ya. Berarti dia wattnya lumayan besar untuk triplek yang ini. Berapa mili dia? Ini kayak 2 mili deh. Nah, setelah gitu create, maka tampilannya seperti ini kan gitu. Kita bisa home dulu, homing. Kita pilih menu homing di sini. Maka lasernya akan bergerak. Headnya gitu lah ya. Nah, seperti itu kan. Ini ngerakitnya gampang banget teman-teman, cuma pakai frame aluminium persegi 4 gini aja. Lalu pemasangan motor-motornya sudah ada di buku petunjuknya, lasernya copot pasang. Nah, dari yang saya suka dari laser model gini gitu ya. Kalau desain saya di pojok seperti ini gitu kan. Saya bisa melakukan posisi manual dengan menggeser lasernya kayak gini. Nih, saya geser nih. Nah, kayak ini. Nanti dia start di sini gitu. Sebenarnya bisa kita otomatis setting di sana untuk posisi ujung lasernya. Tapi saya suka yang dari ini adalah bisa diposisiin manual gitu. Jadi kalau kita geser di sini, caranya untuk ngeplay adalah tinggal klik tombol play di sini. Nih, run program. Jadi pada saat saya run, maka dia akan langsung motong. Nah, teman-teman bisa lihat, dia langsung motong di mana posisi yang saya taruh tadi. Ini hati-hati nih, kita harus pakai kacamata laser nih. Nah, itu udah mulai motong, teman-teman. Saya pakai kacamata dulu. Ya. Ini motor steppernya benar-benar presisi. Dia geraknya benar-benar nggak patah-patah ya. Benar-benar lembut banget. Seperti ini dia. Mantap. Nah, dimensi maksimum untuk laser model ini berapa sih? Kalau di sini kita lihat di frame-nya itu bisa sampai 40 cm. Berbeda dengan yang sebelumnya cuma 20 cm aja. Yang sekarang bisa 40 kali 40. Kalau dulu kan ya paling 20 kali 15 aja udah mentok ya. Sekarang udah 40 kali 40 cm. Udah lebar aja nih. Jadi kita bisa nyetak, motong di dimensi yang lebih besar. Ini saya contohin yang ini. Nah, selain memotong kayu, kita juga bisa digunakan untuk memotong akrilik. Ini bisa dipakai akrilik, teman-teman. Tapi akrilik yang dipotong itu adalah akrilik yang berwarna hitam gitu ya. Jadi kalau warnanya bening belum bisa karena wattnya masih terlalu kecil gitu. Jadi akrilik yang dipotong warnanya hitam dop lebih bagus lagi. Kemarin saya potong yang ini. Ini kita contohin ya. Nah, ini digrafir namanya. Ini triplek apa ya, balsa kayaknya. Ini menggunakan sama tebalnya, triplek balsa jadi warna putih. Nah, ini adalah akrilik berwarna hitam yang dipotong menggunakan laser cutting. Laser cutting yang seperti ini. Nah, ini udah selesai teman-teman ya. Kita coba copot. Nah, sampai lubang-lubangnya rapi banget ya. Ini masih mampet, kita coba ketuk. Oke, ini membandel nih. Yang satu sudah. Ini kayaknya harus pakai jari nih. Oh, udah. Oke, udah. Rapi banget ya, benar-benar rapi banget. Nah, ini juga bisa kita gunakan untuk menggambar di besi. Bisa, bukan besinya yang diukir ya. Jadi besinya itu misalkan botol minuman gitu ya. Botol minumannya itu kita cat pakai menggunakan cat yang warna agak gelap. Jadi kita bisa tulis gambar di botol itu gitu. Jadi ada alat khusus untuk botol yang berbentuk silinder. Tapi misalkan besi atau casing yang datar gitu, nggak usah pakai alat khusus. Ini kita coba
mau grafir ya, kita coba grafir dulu ya. Nah, di sini saya akan coba untuk menggrafir logo saya sendiri gitu ya. Di sini saya akan membagi dua bagian. Satu adalah gambarnya, ini gambarnya, dan satu adalah garis potong untuk kayu tripleknya. Saya akan menggunakan triplek lagi karena itu bahan yang paling murah gitu ya. Ini pertama mungkin kita akan ekspor dulu gambarnya ya. Ini kita delete dulu garisnya. Kita ekspor ke SVG. Kita kasih Dwi Arsana gitu ya, Dwi gitu aja dah. Dan di aplikasinya kita tinggal open ya, kita tinggal open foto yang ini, foto logonya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat dia malah kayak garis potong gitu. Kita tinggal pilih conversion toolsnya. Ini line to line atau 1 bit dithering. Ini maksudnya dia menggambar dengan cara memberikan titik gitu ya. Kalau yang ini dia garis, sedangkan 1 bit ini yang titik. Kalau vektor teman-teman bisa lihat sendiri, dia akan menggarisin gitu ya, pinggir-pinggirnya, tapi center line garis tengah. Dan ini ya seperti ini. Nggak pernah pakai yang ini sih. Kita pakai yang 1 bit aja ya, 1 bit ini. Oke, quality saya nggak akan ngerubah, saya coba-coba dulu. Ini harus uji coba ya teman-teman ya. Next, lalu di sini bisa teman-teman lihat kecepatannya seperti ini. Saya Wordnya masih 100%, saya akan coba biarkan create. Oke, ternyata dia nggak kelihatan ya. Nah, agar nggak salah teman-teman harus klik auto size ini ya, maka dia akan ke ukuran asli. Kita lihat. Nah, ini lebih enakan ngelihatnya. Tapi saya nggak tahu ini kok kayaknya terlalu tebal ya. Coba kita ulang. Logo Dwi. Mungkin garisnya jangan 20.000 per line ya, kita ubah ke 10.000 aja. Next. Ini sudah bagus. Next. Nah, coba ya. Ini kita langsung aja. Titut. Mata saya sakit. Ini dia sedang menggrafir teman-teman ya. Ini dia sedang menggrafir. Jadi saya nggak tahu grafirannya bagus apa enggak. Karena coba kita lihat dari sisi satunya. Nah, kalau dari sini sih sudah mulai kelihatan ya, sudah mau kelihatan. Tapi itu agak samar-samar juga. Mungkin terlalu cepat ya. Mungkin terlalu cepat. Tadi speednya saya setting dia standar di 5000. Kayaknya kalau dilambatin dia bakalan lebih jelas kelihatan. Tapi nggak apa-apa. Ini kita kan uji coba namanya ya. Ini kita coba dulu. Ini kayak printer konvensional ya, gerakannya kanan kiri gitu ya. Nggak apa-apa, namanya juga nyoba. Nah, setelah ini selesai nanti digrafir gitu ya, nanti kita akan coba untuk motong pakai yang garis pinggir tadi ya. Jadi kita akan coba untuk motong. Ini udah mau selesai, tapi kayaknya tulisannya masih samar-samar. Kita coba lihat sudah berapa persen ini. Di sini juga kita bisa lihat posisi lasernya lagi ngeprint di bagian mana. Jadi teman-teman bisa lihat prosesnya sudah di berapa persen gitu ya. Dan hasilnya kayak gimana gitu. Wah, itu kayaknya udah kelihatan tuh. Nah, kayaknya saya ada agak kekeliruan sedikit ya, karena desain ini kan berwarna. Jadi warna yang hitam dia tampilannya bagus, warna yang tidak hitam itu ya jelas pasti pudar gitu ya. Jadi sebenarnya kita harus black and white kan logo kita gitu ya. Iya. Ini kita coba dulu yang ini ya. Wah, ini punya mesin kayak gini. Wah, ini lupa saya. Dia naik tripleknya.
perlu diperhatikan juga tripleknya teman-teman, nggak boleh melengkung ya, karena kalau melengkung nanti dia titik fokus lasernya jadi berbeda, jadi gambarnya itu bakalan agak ngeblur sedikit gitu ya. Jadi usahakan kalau tripleknya melengkung dia harus ditahan, di skrup atau diapakan gitu ya. Yang penting dia nggak terlalu ngangkat gitu ya, karena saya sudah setting fokus lasernya, nanti kalau dia ngelengkung ke atas kan fokusnya berubah. Kita lihat dulu. Gambarnya udah mulai kelihatan teman-teman. Mantap. Tapi memang agak ngeblur sih ya, tapi nggak apa-apa, belum kita black and whitein soalnya. Ini kita coba dulu. Cukup cepet ya, kayak ngeprint biasa, cuman ini di media yang bukan kertas, ini media kayu, media sebenarnya banyak media bisa ya, akrilik juga bisa sebenarnya, kayak di grafir gitu dia. Nih oke, sudah selesai, teman-teman bisa lihat. Itu dia hasilnya, memang nggak terlalu jelas. Dan sekarang saya akan coba garis pinggirnya, open file, pinggir. Oke, ini saya nggak usah. Nah ini pinggirnya, langsung aja kita run. Dan dia langsung motong bagian pinggir. Oh iya, saya lupa untuk ningkatin speednya ya. Jadi ini lebih lambat. Harusnya tadi kita ubah speednya dulu, tapi nggak apa-apa, kita coba dulu, namanya juga nyoba, apakah bisa. Jadi kalau teman-teman bikin gantungan kunci pakai ini kayaknya seru deh, bisa bentuk apa aja, bahannya triplek balsa atau apa gitu ya, atau bikin foto kayak gini. Mantap. Wah, dia keangkat tuh, dia keangkat karena tripleknya sudah kena jemur matahari jadi lengkong, apa sih, bengkok gitu ya. Oke, kita angkat. Ini dia teman-teman. Oh iya, karena di dalamnya ada ini, jadi dia naik-naik gitu. Ini sudah selesai. Kualitasnya kurang bagus, kita coba setting ulang. Ini coba speednya kita turunkan jadi 4000 grid. Kita kayak gini, terus kita coba langsung aja ya, homing dulu. Udah homing, baru kita play. Nah ini lebih lambat dari yang tadi ya. Aduh, silau no. Ini udah lebih lambat dari yang tadi. Dan ini juga saya sudah menggunakan warna yang hitam putih, jadi logo saya udah warna hitam putih. Kita lihat dia lebih jelas teman-teman. Itu ya. Dia tampilannya lebih jelas sekarang daripada yang tadi. Ingat ya, harus triplekin, jangan sampai keangkat. Nah ini dia lebih fokus, jauh lebih fokus dari yang tadi. Tadi kan nggak terlalu fokus ya. Ini motornya nggak terlalu berisik ya, jadi motornya kayaknya bagus banget. Dia nggak terlalu tebal juga. Biasanya kalau di 3D printer itu kan motornya tebal-tebal banget kan. Ini dia cuma segini aja. Nih kita lihat pergerakan ini. Ini bergerak teman-teman ya, tapi pelan banget. Ada yang ngerasain gak? Masih ngeprint. Nah, kita lihat udah mau selesai. Ini yang sebelumnya agak kabur. Memang sih tripleknya ada motifnya, jadi gambarnya nggak kelihatan. Kalau yang ini kan tripleknya bagus, dia lebih putih gitu ya. Sedangkan ini dia ada motifnya.
Nah, kalau teman-teman bandingin, lebih pekat yang ini. Nah, tapi ini belum kita potong ya. Ini kita belum potong. Sekarang cara motong adalah dengan file open garis pinggirnya, yaitu pinggir. Lalu kecepatannya saya akan coba untuk tingkatkan dari 200 ke 300. Apakah masih bisa motong? Nah, ini dia. Lalu kita akan coba langsung run. Oke, salah teman-teman. Salah ya. Tuh kan salah. Jadi harus di homing dulu. Ini kita stop dulu. Yes, abort. Homing dulu. Abort, yes. Ini stop ya. Aduh, kepotong deh dia. Kepotong. Aduh, salah. Harus di reset dulu ya. Reset, homing. Udah kan kepotong. Nggak apa-apa, ini uji coba namanya. Terus kita run, start dari awal lagi. Oke. Nah, ini udah potong, tapi itu ada salah potong tadi teman-teman ya, itu kepotong desainnya. Aduh, nggak apa-apa sih, kita coba dulu. Ini jauh lebih cepat pemotongannya dari yang tadi yang 200. Ini 300 mm per second. Sudah ngangkat juga nih. Ini udah kepotong juga. Sinar lasernya. Oke, kita coba. Wah, kepotong ternyata di 300. Mantap. Oke. 300 tembus juga, teman-teman. Ini kepotong dia. Dan ini jauh lebih jelas ya. Ini kepotong tuh, lihat. Potongannya halus banget ya. Mantap, ini grafir di kayu. Ya, seperti itu dulu teman-teman ya, video uji cobanya. Ini laser cutting 40 x 40. Cukup praktis buat kita bikin-bikin apa gitu ya. Ini kayak gini. Saya bikin power supply, bodinya pakai 3D print, tapi alasnya kita pakai laser cutting dari triplek. Jadi menghemat biaya, menghemat waktu juga. Jadi nggak perlu nunggu, biasanya soalnya kalau nyetak alasnya aja sekitar setengah jam, tapi kalau kita cutting pakai triplek gini kan fungsinya sama. Jadi dia lebih cepat, paling nggak sampai beberapa menit gitu ya. Nah, di sini teman-teman ya, saya juga sudah beli. Ini kan kemarin kita beli yang laser Master 2 Pro S2 ini ya, dan saya beli juga ini converter kitnya untuk yang lebih lebar lagi nih. Wah, ini bisa sampai panjang di 80 cm. Wah, 2 kalinya nih. Mantap, nanti kita akan rakit. Ini juga ini extension kitnya ya, bukan beli printer laser lagi, tapi extension kit untuk Ortur Master 2 Pro. Mantap. Jadi teman-teman, itu dulu review saya menggunakan laser Master 2 Pro dari Ortur ini. Cara penggunaannya gampang, bawaannya pun juga gampang. Ini kita bisa geser-geser nih, angkat, pindahin kemana gitu ya. Bisa praktis lah. Oke. Untuk yang tertarik, mungkin nanti kita akan bikin video review yang nggak cuma motong-motong gini ya, yang lebih berguna lah gitu. Tapi nanti dengan kit yang baru yang 80 cm itu. Oke. Terima kasih.